Astaghfirullah wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Imran, dan sekarang masuk pada ayat ke-12 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratu yarawnahum mithlaihim ra'yal aini wallahu yu'ayyidu binasrihi ma yasha inna fi dhalika la ibratan liulil absar. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan, akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada bagi kalian tanda pada dua kelompok yang berhadap-hadapan. Satu kelompok berperang di jalan Allah, dan kelompok yang lain, golongan orang-orang kafir, berperang di jalan syaitan, yang melihat bahwa mereka dua kali lipat jumlahnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang dikehendakinya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Baik, surah Al-Imran ini ayat 12 dan 13 ada dua asbab nuzul yang dikhilafkan para ulama. Di antaranya disebutkan dalam kitab Asbab Nuzul dan juga dalam sirah Ibnu Ishaq menyebutkan dua sebab asbab nuzul, walaupun dua-duanya terkait dengan orang-orang Yahudi. Yang pertama, ketika Nabi SAW terjadi kekalahan di perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud itu perang yang sangat dahsyat, sampai banyak para sahabat gugur di perang ini. Jumlahnya sampai 70 syuhada Uhud. Bahkan para syuhada Uhud ini pernah terjadi banjir besar kan di Saudi itu. Kemudian banjir itu sampai menyingkap kuburan syuhada Uhud. Subhanallah, jasadnya masih utuh, sehingga oleh kerajaan Saudi akhirnya dipindah kuburannya itu ke atas bukit supaya tidak terkena banjir. Sampai salah satu korban itu, salah satu syuhada namanya Hamzah, paman Nabi SAW itu, sampai saking utuhnya badannya itu nampak bekas jahitannya. Dan ini menunjukkan Allah menjaga jasad-jasadnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Uhud ini perang kekalahan kaum muslimin. Betul-betul kaum muslimin kalah telak. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabarkan mati di perang ini ketika ada orang musyrik berhasil membunuh Mus'ab ibn Umar. Mus'ab ibn Mus'ab ibn Umar. Beliau adalah salah seorang yang mirip wajahnya dengan Rasul. Jadi kalau pakai pakaian perang itu, Mus'ab bin Umar ini, itu persis perawakannya seperti Nabi. Sehingga kalau bertempur itu tidak bisa dibedakan mana Nabi, mana Mus'ab. Jadi ketika ada orang musyrik berhasil membunuh Mus'ab, dikiranya dia membunuh Nabi. Makanya berteriaklah bahwa Muhammad sudah gugur. Dari sinilah akhirnya kocar kacir, korat karit para sahabat, ada yang lari, ada yang tetap.
sehingga di sini mengalami kekalahan. Ketika kaum muslimin kalah, akhirnya mereka pulang ke kota Madinah. Dan orang-orang Yahudi tahu bahwa orang-orang Islam kalah di perang Uhud, maknanya mereka lemah. Itu menurut pandangan orang-orang Yahudi. Berangkatlah Ka'ab ibn Ashraf, tokoh Yahudi ini, membawa 60 pasukan menuju Mekah, berjumpa dengan Abi Sufyan dan mengatakan, kami mendukung kalian untuk memerangi Muhammad. Begitulah orang-orang Yahudi juga ada yang munafik. Padahal orang-orang Yahudi itu kan sudah terikat perjanjian di Madinah dengan Nabi SAW yang disebut dengan piagam Madinah. Mereka tidak boleh berkhianat di situ. Tapi karena melihat kekalahan kaum muslimin, disangkanya lemah, makanya Ka'ab ibn Ashraf jadi munafiknya Yahudi, datang dari Madinah ke Mekah mendukung penyerangan Abi Sufyan. Maka ketika Rasul mendengar bahwa tokoh Yahudi Ka'ab ibn Ashraf ini datang dengan 60 pasukan mendukung tentara orang-orang Quraisy yang ketika itu dipimpin Abi Sufyan, turun ayat ini. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, maksudnya orang-orang Yahudi, satughlabun, kalian pasti dikalahkan. Wa tuhsyarun, bukan hanya dikalahkan, kalian akan digiring ila jahannam, ke dalam jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannamlah seburuk-buruk tempat. Turun ayat ini. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, asbab nuzul ayat ini adalah ketika terjadi perang Badar. Perang Badar berbeda dengan perang Uhud karena perang Badar menang. Dan perang Badar terjadi pada 17 Ramadan, dimenangkan kaum muslimin. Padahal ketika itu jumlah kaum muslimin hanya 300 orang saja, melawan 1000 kurang lebih orang-orang musyrik Arab. Dalam perang ini Rasul dan kaum muslimin berhasil mengalahkan tentara orang-orang musyrik di Badar. Bahkan sebelum peperangan, Rasul sudah menunjukkan mukjizatnya. Jadi tokoh-tokoh Quraisy yang akan mati di perang Badar itu ditunjukkan tempat kematiannya. Abu Jahal mati sebelah sini katanya, Umayyah sebelah sini matinya, nih Walid sebelah sini, Utbah sebelah sini. Disebutkan oleh Rasul tempat-tempat matinya, padahal belum terjadi perang. Dan ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Ketika betul-betul terjadi perang, memang betul Abu Jahal di situ matinya, persis seperti yang ditunjukkan Nabi. Umayyah sebelah sini, Al-Walid sebelah sini, Utbah sebelah sini, dan tokoh-tokoh Quraisy meninggal persis dengan isyarat tangan Nabi SAW. Dan ini kemenangan besar, karena ini perang perdana. Perang Badar Kubra ini perang perdana yang dilalui Nabi SAW, sampai diabadikan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah di Badar dan juga pembebasan kota Mekah. Dua-duanya terjadi bulan Ramadan. Lah ketika terjadi peperangan ini, menanglah kaum muslimin, pulang ke Madinah. Diejek sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ngejek Nabi SAW dan pasukannya dan mengatakan, iyalah kalian menang. Oh, yang dihadapi orang-orang musyrik yang gak bisa perang katanya. Coba kalau seandainya si Muhammad lawan kami orang Yahudi, cetek itu katanya. Itu orang Yahudi ngejek Nabi. Ya. Karena musuhnya lemah, musuhnya tidak bisa perang, menanglah kalian. Coba yang dilawan kami katanya, orang-orang Yahudi, tentu kalian tidak bisa melawan kami katanya. Makanya Allah turunkan ayat Qul, katakan ya Muhammad, lilladzina kafar, kepada orang-orang kafir Yahudi itu, satughlabun, sebagaimana kami menang di Badar, kalian pun akan dikalahkan. Bahkan bukan hanya dikalahkan, wa tuhsyarun, kalian akan digiring ila jahannam, ke dalam jahannam, wa bi'sal mihad, dan jahannam seburuk-buruk tempat kepada kalian. Tapi walaupun demikian ikhwatu fiddin, saya akan berikan faedah sedikit tentang Quran. Memang di sini asbab nuzulnya bicara tentang orang Yahudi, tetapi namanya Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Quran itu dia diambil pelajaran bukan karena sebabnya turunnya ayat itu, tidak, tapi karena keumuman lafaz.
Walaupun sebab ini turun kepada orang-orang Yahudi, bukan berarti kemudian kemenangan kaum muslimin kepada orang-orang kafir itu hanya terjadi di zaman Nabi saja. Tidak. Bahkan kemenangan kaum muslimin itu akan terus terjadi dan terjadi. Karena Quran itu bukan bicara tentang khususnya sebab turun, tapi bicara tentang umumnya lafaz. Karena Quran itu bukan kitab sejarah yang berlaku di zaman Nabi. Salah ya, Quran itu bukan, walaupun dalam Quran itu banyak sejarah disebutkan, tapi Quran itu bukan kitab sejarah, tapi Quran itu kitab petunjuk, sehingga pelajarannya akan diambil oleh kita sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Lalu apa fungsinya ketika kita membaca Quran dan mempelajari Quran ini? Kita perlu tahu asbab nuzul itu. Kenapa kalau kita bicara Quran itu kita perlu tahu, oh ini asbab nuzulnya ini asbab nuzulnya itu. Begini ikhwan, supaya antum bisa membedakan mana perkara-perkara khusus bagi Nabi yang tidak bisa kita tiru, mana perkara-perkara umum bagi Nabi yang bisa kita tiru. Contoh, dalam surat Al-Ahzab, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya menggali parit, karena musuh yang dihadapi kan kuat tuh. Sementara kaum muslimin dikepung oleh kelompok-kelompok dari mana-mana, dari orang kafir Quraisy, dari orang Yahudinya, dari munafiknya, macam-macam. Rasul dikepung di Madinah. Akhirnya kemudian Nabi SAW meminta saran kepada para sahabat, bagaimana menghadapi musuh. Berdirilah Salman Al-Farisi dan mengatakan, Rasul, kami ini orang Persia, kalau menghadapi suasana seperti ini biasanya kami buat parit. Maka Rasul pun setuju dengan sarannya siapa? Salman Al-Farisi. Dibuatlah parit. Lah ketika itu terjadi pemboikotan kan, Rasul kan di dalam Madinah, di luar Madinah dikepung musuh, sehingga pasokan makanan sulit didapat. Akhirnya banyak kelaparan. Lah ketika itu para sahabat saking laparnya, mereka meletakkan batu di perut kemudian diikat. Ya, para sahabat itu meletakkan satu batu di perut diikat. Begitu caranya orang dulu menghilangkan rasa lapar. Tetapi Nabi SAW rupanya jauh lebih lapar dibandingkan para sahabatnya. Kenapa? Karena bukan satu batu yang diikat di perut Nabi, dua batu. Disitulah turun ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Nabi SAW itu suri teladan yang baik. Ayat ini turun masalah batu. Ingat ya, tentang ayat sungguh telah ada pada jati diri Rasul itu uswah yang baik itu, ini bicara batu sebenarnya. Ayat ini bicara soal batu yang dililitkan di perut. Kalau memang ayat ini hanya berlaku kepada asbab nuzulnya, berarti hanya berlaku ketika saat kelaparan kemudian mengambil batu dililitkan di perut. Apa itu yang dicontohkan? Bukan. Makanya perlunya kita tahu tentang asbab nuzul, bahwa Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi. Quran itu diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Khususnya sebab bicara batu, tapi umumnya lafaz, namanya Rasul itu wajib diikuti. Karena ada pada diri Nabi itu sauri toladan yang indah, yang baik. Semua harus mengikuti Nabi. Sebab kalau seandainya kemudian difokuskan kepada asbab nuzulnya ayat itu, kan itu cerita batu saja. Lalu apa yang mau bisa ditiru dari persoalan batu? Dari sini harus paham tentang, itulah kenapa kita harus tahu asbab nuzul ayat per ayat dalam Quran, supaya kita tahu mana yang ditiru, mana yang tidak ditiru, mana yang khusus bagi Nabi, mana yang tidak khusus bagi Nabi. Yang khusus bagi Nabi tidak bisa ditiru. Seperti puasa wisol. Puasa wisol itu puasa terus-terusan tuh, sahurnya dengan bukanya sama. Jadi satu kali aja makan itu, di situ buka, di situ sahur. Itu namanya wisol tuh. Sahabat mau ngikut Nabi, cara Nabi, buka dengan sahurnya sama. Nggak tahan, banyak yang pingsan. Kata Rasul, kalian ngapain ikut-ikut saya? Kata, saya ini dikasih makan Allah, dikasih minum Allah, diberi kekuatan Allah. Kalian siapa yang ngasih makan dan minum? Berhenti kalian, jangan ikut-ikut saya. Berarti walaupun puasa wisol dikerjakan Rasul, tapi tidak bisa kita ikuti, karena itu khususnya Nabi. Bisa dipahami ya? Lain kalau seandainya perkara-perkara
yang bukan kekhususan Nabi. Contoh umpamanya, Rasul pernah makan dengan Anas bin Malik, makan bareng dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul itu sayuran yang paling disukai Nabi apa? Duba, labu. Antum kalau suka labu, itulah makanan kesukaan Nabi itu. Rasul itu suka labu. Jadi Anas bin Malik memperhatikan, kok Rasul suka labu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhirnya sejak itu dia suka labu. Kenapa? Karena Rasul suka labu. Awalnya Anas tidak suka labu, tapi ketika Rasul suka labu, dia suka labu. Sampai dia datang ke tanaman labu itu dan mengatakan, "Hei tanaman labu," katanya, "sekarang aku sangat mencintaimu karena Rasul suka dengan buahmu," katanya. Sebenarnya masalah makan itu tidak ada sunnahnya. Makan itu bukan kekhususan Nabi. Makan minum itu tabiat seseorang, perlu makan perlu minum, bukan sunnah makan minum itu. Tetapi yang sunnah itu bentuk makannya dan bentuk minumnya Nabi. Makanya ada istilah fi'lun Nabi. Dalam sunnah jibiliyah itu ada namanya fi'lun Nabi, ada namanya hayatun Nabi. Sunnah jibiliyah itu maksudnya kebiasaan yang dilakukan Nabi, itu jibiliyah namanya. Lah sunnah jibiliyah ini ada dua. Ada yang merupakan fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Ada yang merupakan hayatun Nabi, bentuk Nabi berbuat. Makan itu perbuatan Nabi. Kita juga makan, dia pun makan. Kalau kita makan tidak ada sunnah. Tapi kalau kita mencontoh makannya Nabi, mencontoh minumnya Nabi, itu disunnahnya di situ. Bukan zat makan minumnya. Bisa dipahami di sini ya? Lah itulah pentingnya ketika kita bicara Quran ini, harus disebutkan asbab nuzulnya. Walaupun ibrah itu diambil dari keumuman lafaz, bukan khususnya sebab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuktikan ketika Allah mengatakan, "Hei katakan ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi, kalian akan dikalahkan. Bahkan kalian akan digiringkan neraka jahanam dan jahanam seburuk-buruk tempat." Mana buktinya? Di sini Allah cantumkan buktinya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratu yarawnahum mithlaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi ma yasha inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Inilah buktinya bahwa kalian akan dikalahkan. Qad kana lakum, sungguh telah ada, lakum bagi kalian, ayatun sebuah tanda bukti bahwa kalian akan dikalahkan. Fi fi'atainil taqata, pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Maksudnya dua golongan yang berhadap-hadapan di sini isyarat ke perang Badar. Pasukan Rasul dan para sahabatnya yang berjumlah 314 orang berhadap-hadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, sebuah kelompok, maksudnya kelompok Nabi. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Wa ukhra, dan yang lainnya kelompok kafir yang berjalan di jalan syaitan. Buktinya kata Allah di sini, katakan ya Muhammad sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi akan dikalahkan. Ingat perang Badar katanya. Perang Badar itu jumlah kalian sedikit, jumlah musuh banyak. Yang satu berperang di jalan Allah, yang satu pula berjalan di jalan setan. Apa yang terjadi? Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Yang melihat bahwa mereka dua kali lipat mereka melihat dengan kedua mata mereka. Maksudnya begini, coba perhatikan orang-orang Yahudi, seolah-olah ingin mengatakan kepada Rasul, katakan orang Yahudi, suruh pandang saat engkau berperang bersama orang-orang musyrik itu. Jumlah kalian tidak banyak, jumlah orang-orang musyrik itu banyak, tetapi mereka bisa dikalahkan dengan izin Allah. Apa mereka tidak melihat? Kalau itu terjadi, jumlah kami sedikit, jumlah mereka banyak, kami bisa kalahkan, apalagi kalian. Nah gitu maksudnya, enteng mengalahkan kalian. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Orang musyrik saja jumlahnya lebih banyak, 2 kali lipat, bisa dikalahkan, apalagi kalian. Wallahu yu'ayyidu binasrihi ma yasha, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapapun yang dikehendakinya. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar, sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan mata hati yang tajam. Dan terbukti ayat ini membuktikan kekalahan orang-orang Yahudi. Di 4 peperangan melawan orang Yahudi, semua kalah orang Yahudi itu. Rasul itu ketika melawan orang Yahudi dalam peperangan berapa kali? 4 kali.
Pertama perang Bani Quraiqah, kalah Yahudi. Kemudian terjadi peperangan lagi Bani Nadir, kalah lagi. Kemudian terjadi peperangan di Bani Quraidah, kalah lagi. Dan terakhir Rasul melawan orang Yahudi di Khaybar, dan Allah menangkan dalam perang Khaybar. Bukti bahwa Allah katakan apa? Qul lil ladzina kafaru satughlabun. Katakan kepada orang-orang Yahudi, kalian akan dikalahkan. Dan sudah dibuktikan dalam sejarah. 4 kali peperangan besar di zaman Rasul melawan orang-orang Yahudi, semua dikalahkan. Dari sini menunjukkan ini adalah bisyarah, kabar gembira, bahwa ayat ini secara umum pasti kita bisa mengalahkan orang-orang kafir, baik secara kekuatan ataupun secara jumlah, tetapi itu dikembalikan biiznillah, karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara catatan dari surah Al-Imran ayat 12 dan 13. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.